Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebenarnya saya lagi bahagia banget nih teman-teman. Gimana enggak coba? Kamu tuh sebagai sahabat saya banyak banget yang berterima kasih ya. Karena apa yang saya berikan di bagian deskripsi banyak yang mengatakan itu ngebantu banget. Jadi kalau kamu penonton baru, emang ada apa sih mas deskripsinya? Lihat di deskripsi deh. Nah yang paling atas itu kamu sentuh, kamu lihat aja. Banyak yang kebantu gara-gara itu, barangkali kamu juga. Pause dulu video ini, masuk ke situ, baru nanti lanjutin lagi video ini. Silakan. Sambil kamu melihat-lihat, atau mungkin kamu sudah melihatnya dan melakukan sebuah hal yang paling baik, yaitu check out demi kamu sendiri, bukan demi saya gitu ya. Kali ini saya akan membagikan sebuah hal yang belum pernah saya bagikan sebelumnya. Serius mas, emang tentang apa nih? Hari ini kita akan membicarakan suatu hal yang ada kaitannya dengan tertipu. Benar, kamu gak salah dengar. Kita akan membicarakan sebuah hal yang ada kaitannya dengan tertipu. Coba, sekarang saya pengen kamu absen dulu dong. Bukan absen nama, tapi absen dengan jawaban yang jujur apa adanya ya. Tuliskan di komentar. Saya ingin bertanya, apakah kamu pernah tertipu dengan apa yang menjadi doa-doa kamu sendiri? Maksudnya gini, kamu berdoa sesuatu nih, terjadi, jadi kenyataan. Tapi ternyata begitu dapetin itu, kamu malah kecewa. Dari situ akhirnya kamu bingung, kenapa ya setiap kali yang saya mau, itu kok malah membuat saya jadi gak nyaman dan tidak bisa menikmati hidup seperti yang saya mau. Ada gak di antara kamu yang punya pasangan, dapet sih, baik sih, tapi cuma di depan doang, akhirnya di bagian belakang malah penuh drama. Pernah nggak kamu soal keuangan, dapet sih pekerjaan yang kamu mau, gajinya oke, bisnis kamu lancar gitu ya kalau kamu berbisnis. Tapi kok tiba-tiba ada aja masalah yang buat kamu berpikir dua kali, kok tiba-tiba ini terjadi ya? Saya nggak tahu loh mas kalau doa-doa saya tuh punya efek samping seperti ini. Dan kamu akhirnya ngerasa apa? Tertipu dengan apa yang kamu pinta sendiri. Kamu minta sesuatu tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Sampai akhirnya diri kamu berkata, apakah saya sebaiknya nggak usah minta apa-apa lagi ya? Kok setiap kali saya minta dapatnya salah terus? Kalau itu adalah kamu, jawab jujur di komentar, iya mas, ini saya banget, terima kasih. Biar saya tahu, kamu sebagai sahabat saya adalah orang yang patut saya kasih hati di komentar. Kenapa? Ya karena kasihan. Diri kamu sudah saya anggap sahabat dan ternyata lagi-lagi benar. Apa yang saya katakan ini relate sama kamu. Yuk, sharing di komentar. Apakah kamu pernah mengalami apa yang saya katakan tadi? Nah sekarang gini, saya punya sebuah rahasia teman-teman. Dengerin baik-baik. Ini ada kaitannya dengan apa yang saya taruh di deskripsi. Dengan rasa ketipu tadi, itu ada kaitannya banget. Apa sih mas? Teman-teman, ini rahasia ya. Ini rahasia kita berdua aja nih kalau kamu dengerin. Sesuatu yang kita minta itu jarang terjadi. Karena selama ini kita nggak sadar sering ketipu dengan apa yang kita pinta. Contohnya gini, siapa di antara kamu pengen punya rumah? Yuk, katakan saya dalam hati, kau pengen punya rumah? Pengen? Pengen punya mobil yang paling mewah? Pengen? Oke, selamat kamu ketipu. Ada nggak di antara kamu yang pengen punya pasangan? Nah, selamat kamu ketipu. Loh mas, ini apa sih maksudnya dari tadi saya ketipu, maksudnya apa mas? Saya nggak ngerti. Nih, kamu pengen rumah. Kenapa kamu pengennya rumah? Kamu nggak sadar, nanti kalau kamu dikasih rumah nih sama Tuhan, kamu nggak mikir ya, nanti bayar tagihannya pakai apa setelah kamu punya rumah. Hei, punya rumah itu ada tagihannya loh. Bayar listrik contohnya, bayar PBB contohnya. Belum lagi kalau ada iuran bulanannya. Kalau kamu punya rumah, bagus, tapi nggak bisa bayar iuran bulanannya buat apa? Iya juga ya mas. Tadi kamu pengen punya mobil? Pengen mas. Pengen punya motor yang kamu mau? Pengen mas. Ntar kalau kamu dikasih nih, dapat apa yang kamu mau, terus bayar bensinnya sanggup nggak? Kan kalau mobilnya canggih, kalau misalnya motornya canggih, bensinnya beda. Atau listriknya beda nih kalau kamu motor atau mobil listrik. Gimana tuh? Ada nggak uang untuk itu? Ya belum ada sih mas. Nah, gimana tuh? Kita sering kali kalau minta, maaf ya, nggak mikir panjang. Maksud saya gini loh, kalau kita minta sesuatu, kenapa sih kita nggak minta mentahnya aja sama Tuhan? Daripada kita minta rumah, kenapa nggak kita minta uang yang berkah?
Daripada kita minta motor atau mobil, kenapa kita nggak minta uang yang berkah? Sama kayak jodoh. Maaf ya, ada nggak di antara kamu yang selama ini ketemunya sama orang yang salah terus, nyakitin terus kalau soal cinta? Katakan saya di komentar. Nah, itu tuh. Kenapa itu bisa terjadi? Karena selama ini diri kamu cuma pengen jadian sama orang-orang yang kamu mau. Padahal apa yang kita mau belum tentu kita butuh di masa ini. Saya ulangi ya, orang-orang yang kamu pikir baik itu kan pada dasarnya di bagian depan itu baik banget ya. Di bagian depan kayaknya dia orangnya seru, baik, setia gitu kan. Tiba-tiba di bagian belakang amit-amit cabang bayi, Mas. Setia kagak, jahat iya. Lah, kok bisa? Padahal di depannya baik. Karena ternyata yang kamu butuhkan itu bukan orang yang baik doang. Yang kamu butuhkan itu adalah orang yang terbaik untuk hidupmu. Ulangi bersama saya. Yang kamu butuhkan bukan orang baik, tapi orang yang terbaik untuk kamu. Lah Mas, sebentar Mas, saya mau koreksi nih. Kenapa orang baik bukan untuk saya? Kan orang baik bagus Mas kalau jadi milik saya. Kata siapa? Loh iya dong Mas, kan saya butuh orang baik. Kalau ada orang baik, saya seneng. Iya dong, berarti saya butuh orang baik Mas. Betul nggak? Enggak. Jujur aja nih, ini diantara kita berdua ya sebagai sesama sahabat nih. Pernah nggak kamu bosan sama pasanganmu? Jujur. Ini bagi yang punya pasangan dulu ya. Pernah nggak kamu seumur-umur bosan sama pasanganmu? Kenapa kamu bosan sama pasanganmu? Karena sebenarnya dia terlalu baik buat kamu. Ups. Aduh Mas, kok tahu banget sih Mas? Aduh saya jadi malu. Lah iya gak usah malu dah. Bener kan? Ya iya tuh, kamu kalau senyum-senyum sendiri, bener. Udah deh, klik jempol ke atasnya dong. Kalau bener. Iya kan? Nah, Mas, kok Mas Aryan tahu saya jadi malu nih? Ya itu maksud saya. Itu bukti kenapa saya bilang kamu gak butuh orang baik. Tapi kamu butuh orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik? Orang yang terbaik itu orang yang sudah diciptakan Tuhan pas banget buat hidup kamu. Kalau dibilang baik ya baik, tapi baiknya nggak ngebosenin. Kalau dibilang jahat ya nggak jahat, tapi bukan berarti dia terlalu baik juga buat kamu. Emang ada Mas? Ada. Kalau kamu mintanya sama yang Maha Kuasa bukan orang baik, tapi orang yang terbaik menurut Tuhan buat kamu. Itu loh yang benar. Jadi bahasa gampangnya gini teman-teman. Diri kita itu selama ini jadi nggak bahagia karena kitanya sendiri. Ulangi bersama saya. Selama ini diri kita jadi nggak bahagia gara-gara siapa? Gara-gara diri kita sendiri yang merasa butuhnya ABC. Padahal ABC tadi itu bukan sesuatu hal yang kita butuhin. Kita ketipu sama permintaan kita sendiri. Paham sampai di sini ya? Nah sabar. Inilah fungsinya kamu menonton video ini. Saya akan mengajarkan kepada kamu teman-teman. Tenang aja. Bagaimana caranya supaya kita bisa dengan seizin Tuhan ya, mendapatkan sesuatu tapi yang benar gitu loh. Bukan yang seperti Mas Aryan bilang tadi tuh. Entah yang bikin bosen lah, entah yang malah bikin saya sakit hati lah, atau mungkin kalau bisnis atau usaha saya jadi tidak turun-turun terus lah. Itu gimana Mas caranya Mas? Emang ada? Ada. Dan sekali lagi ya, cara ini logis. Jadi pagar kehidupan itu selalu memberikan cara yang logis. Nah sebelum itu saya ingetin lagi, karena banyak orang yang berterima kasih atas apa yang saya berikan di deskripsi. Kamu penasaran, lihat di deskripsi dulu, sentuh yang paling atas. Nah di situ ada sesuatu hal yang ingin saya bagikan kepada kamu. Dan itu nyambung dengan materi ini. Buruan check out, itu ekonomis banget. Kamu dapetin sesuatu yang sangat tinggi sekali nilainya dengan harga yang sangat murah. Dan kamu coba deh dengerin itu atau tonton itu sambil kamu dengerin ini. Wah itu emas banget ya. Karena apa? Cara praktek ini yang saya bagikan sekarang itu melengkapi video itu atau webinar itu. Ya, gini. Teman-teman, kalau kamu ingin mengetahui bagaimana caranya kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan atau yang pas banget gitu ya. Ada satu hal, ada satu trik ya. Trik itu saya beri nama jiwa yang terbang bebas. Saya ulangi, jiwa yang terbang bebas. Maksudnya apa Mas? Nih, kamu coba dengarkan perkataan saya berikut ini dan ulang-ulang ya, karena ini bakal jadi hal yang mencerahkan kamu banget. Dengerin baik-baik. Teman-teman, saya sebagai sahabat kamu cuma mau ngasih nasihat ya. Sederhana kok. Kamu janji ya, jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidup kamu.
Itu dulu, kamu harus janji dulu. Kenapa? Karena kamu sadar gak sih? Dengerin deh. Orang baik itu, mereka hadir dalam hidup kamu diizinkan Tuhan untuk memberikan kamu kebahagiaan. Betul? Tapi orang jahat pun diizinkan untuk hadir ke dalam hidup kamu, itu pun untuk memberikan kamu pengalaman. Pengalaman yang gak akan bisa kamu dapetin di sekolah setinggi apapun. Dan kamu sadar gak? Orang terburuk yang pernah hadir dalam hidup kamu, itu pun diizinkan Tuhan untuk hadir, untuk memberikan kamu pelajaran. Pelajaran yang gak akan pernah kamu sesali di kemudian hari, bahkan itu sangat amat mahal. Dan kamu sadar, dari orang jahat dan orang terburuk tadi, akan datang orang terbaik. Orang terbaik ini bakal hadir setelah kamu banyak ditampar oleh pelajaran hidup. Karena di saat itu kamu sudah paham salah kamu di mana. Karena di saat itu kamu sudah paham apa sih yang keliru dari diri kamu. Di saat dirimu sudah menjadi diri kamu sendiri yang lebih baik, hadir orang terbaik ke dalam hidup kamu. Dan orang terbaik yang hadir ke dalam hidup kamu, sadar nggak? Dia loh yang bakal memberikan kamu kenangan. Jadi teman-teman, orang-orang yang hadir dalam hidup kamu, sadari itu gak ada yang salah. Dengan kita menyadari bahwa orang yang hadir dalam hidup kita tidak ada satupun yang salah, kita bakal menjadi orang yang tenang. Kenapa begitu? Kamu sadar gak sih? Kita minta sesuatu yang salah, dasarnya tuh cuma satu. Tahu gak apa? Karena kamu gak tenang. Karena diri kamu gak tenang waktu minta sesuatu sama Tuhan. Betul gak? Halo? Apakah saya benar lagi di sini? Coba resapi, renungkan. Bener kan? Di saat kita minta sesuatu yang hasilnya maaf, bikin kamu ngerasa keliru kemarin, dalam tanda kutip kelirunya, itu gara-gara apa sih? Ingat-ingat deh. Pasti gara-gara kitanya gak tenang di saat minta itu. Tergesa-gesa minta itu. Maksa sama Tuhan. Betul gak? Tuhan itu baik. Tuhan itu tetap ngabulin apa yang kamu pinta walaupun kamu dalam keadaan tergesa-gesa dan tidak tenang. Kenapa? Supaya itu jadi pelajaran bahwa bukan begitu loh caranya meminta. Kalau kita pengen keinginan kita terkabul dengan pengkabulan yang terbaik, tahu nggak caranya gimana? Nah ini dagingnya nih, saya kasih tahu di ujung. Caranya sederhana. Kamu taruh di dalam hati kamu dulu sebuah rasa di mana kamu menyerahkan keinginanmu total kepada Tuhan. Saya ulangi, kamu taruh dulu di dalam hatimu sebuah rasa di mana kamu tuh rasanya udah deh saya pasrahin aja sama Tuhanku secara total. Kamu tidak usah minta apapun sama Yang Maha Kuasa selain minta satu. Apa itu? Ya Tuhan, saya mohon ridho-Mu agar hidup saya bisa menjadi yang terbaik sesuai kehendak-Mu. Amin. Udah selesai. Mintanya apa? Minta mobil bukan, minta rumah bukan, minta duit bukan, minta anak bukan, minta pasangan bukan. Mintanya cuman satu. Ya Tuhan, saya hanya minta ridho-Mu semata. Terjadilah segala sesuatu sesuai kehendak-Mu yang terbaik. Karena itu yang pasti terbaik untuk diri saya. Amin. Betul gak? Coba renungkan deh. Di saat kamu mintanya itu sama Yang Maha Kuasa, satu, kamu tenang. Coba aja, bener? Yang kedua, setelah kamu tenang, kamu akan menyadari bahwa iya ya mas, bener loh ini. Saya minta sesuatu, saya mendapatkan itu, tapi gak bikin saya happy. Tapi ketika saya memintanya cuma ridho Tuhan, saya ikhlas apa yang Tuhan mau dari saya berikanlah. Kok saya malah tenang ya mas, padahal belum dapat apa-apa. Karena di saat itu, kamu menjadi manusia yang Tuhan mau. Yang Maha Kuasa itu cuma mau kita ikhlas aja. Minta sesuatu boleh, tapi permintaan yang paling benar itu cuma satu. Minta ridho dari Yang Maha Kuasa untuk rezeki kita, rumah tangga kita, kisah percintaan kita, kesehatan kita. Dah selesai. Nanti dari situ kita ikhlas. Dan di saat itu belum tentu kita ketemu orang baik, belum. Karena belum tentu kita butuh orang baik. Bisa jadi kita malah ketemu sama orang yang buruk dulu. Karena apa? Yes, seperti yang saya bilang tadi di depan, orang buruk itu memberikan kamu pelajaran. Dan kamu butuh pelajaran itu, terima aja udah.
Nanti semakin banyak orang nggak baik, kejadian nggak baik kamu terima, semakin cepat kamu naik level, baru setelah itu datang orang terbaik. Ingat ya, bukan orang baik, tapi orang yang terbaik, itu beda. Datang juga kejadian yang terbaik, bukan yang baik, tapi yang terbaik, yang cocok sama kamu. Bener nggak? Coba, bagi kamu yang pernah melakukan ilmu sederhana ini dan sudah merasakan, sharing di komentar. Ceritakan sepanjang mungkin gak apa-apa, nanti saya baca kok. Setiap komentar saya baca ya. Karena apa? Karena ilmu ini mahal. Saking mahalnya mungkin udah gak bisa dibayar pakai uang, karena ini adalah sebuah hal yang nyata. Ini bukan teori, betul? Nah itulah yang saya maksud. Coba kamu tonton video ini dan kamu lihat apa yang saya tawarkan di deskripsi. Kamu lihat, terus kamu check out, kamu nonton itu, atau kamu dengerin itu, kemudian kamu dengerin ini lagi. Sama nggak? Beda. Tapi melengkapi nggak? Melengkapi banget. Rasanya kayak makan nasi, pakai lauk, pakai minum, pakai sayur. Lengkap. Ya? Lihat di deskripsi, insya Allah yang saya berikan itu bisa menolong kamu ya. Praktekin. Karena ini dan itu adalah emas buat kamu seizin Tuhan. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Membawa sejuta cerita. Terima kasih. Kamu suka dengan video ini? Berarti kamu suka juga dengan buku saya. Ada di keranjang kuning ya.